Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa sekali. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pretest PPG tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan kisi-kisi tentang modul pedagogik atau kompetensi pedagogik. Bagi teman-teman yang belum tahu, silahkan cek video saya sebelumnya dan pastikan sudah mencatat ya. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, silakan siapkan catatannya. Kita siap belajar dan mencatat. Oke, kita langsung saja di modul 1 pedagogik. Di kegiatan belajar 1, di sini ada konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan dan juga ada landasan ilmu pendidikan. Kita bahas satu-satu. Konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan. Di sini saya hanya menulis rangkumannya saja ya, yang penting-pentingnya saja teman-teman. Yang pertama, manusia sebagai makhluk monopluralis yang mempunyai banyak unsur kodrat atau plural, yaitu jiwa dan raga, namun merupakan satu kesatuan atau mono. Yang kedua, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat, yaitu sebagai makhluk pribadi dan sosial, namun merupakan satu kesatuan. Yang perlu teman-teman ingat hanyalah yaitu monopluralis, yaitu jiwa dan raga, dan monodualis yaitu pribadi dan sosial. Itu saja teman-teman. Oke, kita lanjut. Di landasan ilmu pendidikan ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama landasan material atau fisik atau yang berwujud. Jadi seperti peserta didik, sarana prasarana, dan lingkungan. Yang kedua landasan konseptual berupa asumsi atau teori. Ini seperti undang-undang atau teori pendidikan lainnya. Di landasan konseptual ini terbagi menjadi tiga lagi teman-teman. Di kolom A ada landasan filosofis, yaitu tentang hakikat manusia, hakikat ilmu, dan nilai-nilai perilaku. Di kolom B, landasan yuridis tentang aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Untuk kolom C, yaitu landasan empiris. Ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada landasan psikologis, itu tentang kejiwaan. Yang kedua itu landasan psikologis tentang norma kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga landasan historis tentang sejarah bangsa Indonesia. Dan yang terakhir landasan religi tentang asumsi-asumsi yang bersumber dari agama. Saya yakin teman-teman semuanya dapat memahami ya, karena ini saya sudah merangkum buat teman-teman semuanya agar mudah untuk dipahami. Oke, kita langsung menuju ke contoh soal ya teman-teman. Baik, untuk soal yang pertama ini saya bacakan. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Yang E, Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Oke teman-teman, menurut teman-teman jawaban yang benar yang mana? Silakan di pause dulu ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. Karena ini di soalnya yaitu ada kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan ya teman-teman. Untuk yang lainnya masih kurang ya teman-teman. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Saya bacakan, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Oke, silakan teman-teman bisa mempause video ini. Baik. Jawaban yang benar yaitu D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan.
karena di sini sudah pasti jelas ya teman-teman soalnya, yaitu salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi soal nomor 2 jawabannya D. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Saya bacakan. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah: A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Baik, silakan di-post teman-teman video ini. Oke, jawaban yang benar yaitu A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. Oke, kenapa jawabannya A? Karena di sini jelas ya teman-teman, ada semboyan Tuturi Handayani. Ini melambangkan landasan historis yang diproklamirkan atau dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini saya bacakan. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, atau E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan bisa di-pause video ini teman-teman. Oke, jawabannya yaitu A. Psikologi pendidikan. Kenapa jawabannya A? Karena di sini jelas di soal tertulis yaitu tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Untuk perkembangan peserta didik jelas ini mengacu kepada psikologi pendidikan, yaitu tentang kejiwaan. Untuk yang B, sosiologi pendidikan itu tentang bermasyarakat. Untuk religi pendidikan yang C itu tentang agama. Untuk yang D, ekonomi pendidikan itu tentang ekonomi. Dan jelas yang E itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu tentang TIK. Oke, baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5. Baik, di soal nomor 5 saya bacakan. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh: A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, atau E. Landasan historis. Silakan di-post teman-teman video ini. Oke, jawaban yang benar yaitu C. Landasan religius. Kenapa teman-teman? Di sini sudah jelas ya, karena bersinggungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawabannya adalah C. Kita menganjak ke soal ke-6 atau soal terakhir ya teman-teman. Tolong perhatikan. Salah satu pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, C. Gotong royong dan tanggung jawab, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, E. Kejujuran dan tenggang rasa. Baik teman-teman, untuk soal nomor 6 ini atau yang terakhir, silakan teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga semuanya sukses dalam melaksanakan atau mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Jangan lupa, jika teman-teman suka video ini, silakan like, share, komen, atau subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.